Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah ketika imam bangun dari ruku', i'tidal maksudnya, membaca sami Allahu liman hamidah, makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah? Maksudnya ketika imamnya bangkit mengatakan sami Allahu liman hamidah, apakah makmum mengucapkan kalimat yang sama ataukah doa yang berbeda, kan? Karena jika saya lihat di TV Masjid Istiqlal dan juga di Masjidil Haram, makmum yang mengeraskan suaranya mengikuti imam langsung membaca Rabbana walakal hamd. Jadi beliau melihat di TV, ya, dibandingkan dengan di Istiqlal, dibandingkan dengan di Masjidil Haram, ketika imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum yang mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tayyib, mana di antara ini yang bisa kita berikan pandangan? Teman-teman sekalian, patokan dalam ibadah itu bukan TV, bukan masjid tertentu, atau bukan keadaan tertentu. Patokan dalam ibadah itu dalil. Sepanjang ada dalilnya, kita kerjakan. Kalaupun dalil, kita ambil. Tidak ada dalil, kita tinggalkan. Tayyib, terkait dengan perkataan ini, sami Allahu berkata, sami Allahu liman hamidah. Jadi imam i'tidal, bangkit mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka anda makmum mengatakan Rabbana walakal hamd. Belum selesai hadisnya. Faman wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka siapa yang kalimat Rabbana walakal hamdnya kemudian bersamaan dengan kalimat yang diucapkan malaikat. Ternyata di hadis ini disebutkan begitu makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd, itu ada sebagian malaikat punya ikut salat. Dan dia mengucapkan kalimat yang sama, Rabbana walakal hamd. Jika bersamaan kalimatnya, maka pada saat itu kemudian disampaikan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang ini. Diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang ini. Sebagian mentafsir atau memberikan syarah jika yang bersangkutan pun memahami makna kalimat dari Rabbana walakal hamd. Karena itulah kemudian dibentangkan bagi orang-orang yang i'tidalnya benar, dibentangkan pilihan-pilihan oleh Allah setelah memujinya. Mau permintaan apa yang diinginkan silahkan, bisa dikabulkan. Ya, mil as-samawati, apakah permintaannya yang sepenuh langit, wa mil al-ardi atau sepenuh bumi, kan? Wa ma bainahuma atau antara langit dan bumi. Jadi kalau anda punya permohonan sepenuh langit, sepenuh bumi, di antara langit dan bumi, Allah Maha Kuasa untuk mengabulkannya. Atau misalnya kita nggak berkehendak, Allah berkehendak, wamil amasyita min syai'in ba'du. Semua terserah Allah apa yang akan diberikan. Jadi kalau anda benar kemudian dari mulai rokoknya, kemudian anda bangkit i'tidal, dalam posisi i'tidal itu ditawarkan, ayo mau minta apa disampaikan. Karena itulah setelah kita i'tidal kemudian kita sujud, Nabi menyampaikan perbanyak doa dalam sujud itu. Karena itu diantara hal yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengabulkannya. Ya. Saya berikan catatan sebentar di Quran surah ke-48 ayat 29. Di mushaf standar posisi paling kanan, dari atas sedikit sampai ke tengah, bahkan ke bawah. Perhatikan kalimatnya. Quran surah 48 Al-Fatah ayat ke-29. Saya berikan tambahan sedikit ya. Jika anda dalam posisi rukuk atau sujud, ya, atau sujud, mohon manfaatkan betul posisi ini untuk memperbanyak doa kepada Allah, khususnya dalam keadaan saat sujud. Dan yang paling menarik, doa yang dimintakan dalam sujud ini spesifik diisyaratkan oleh Al-Quran, minta yang luar biasa, jangan yang biasa-biasa. Jangan yang biasa-biasa. Lihat kalimatnya, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, sedangkan sifat orang-orang yang bersama beliau, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ma'a itu, ya ma'iyah, ma'a itu bisa diartikan bersama langsung secara fisikal, di orangnya ada. Bisa diartikan orangnya tidak ada tapi mengikuti nilai-nilainya, petunjuknya. Ya. Orang Arab mengatakan ana ma'aka, saya bersama kamu sekarang. Yang lain mengatakan ana ma'ahu fi hadhihi ra'yah, saya bersama dia dalam persoalan ini. Maksudnya saya sependapat dengan dia. Orangnya nggak ada, tapi dikatakan ana ma'ahu, saya bersama dia.
Jadi ayat ini ingin mengatakan sifat umatnya Nabi Muhammad SAW itu baik dari kalangan sahabat beliau yang hadir di masanya ataupun umatnya sampai kiamat yang mengikuti tuntunan terhadap segala hal yang menyimpang, yang membahayakan agamanya. Ya. Mohon izin saya ingatkan sekali lagi ya. Baik, sekali lagi saya ingatkan. Ingat kata kafar di Quran itu yang turunan jadi kafir. Bisa disebut kafar, jamaknya kafaru. Ya. Kata kafar ditemukan misalnya di Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafar. Ya. Baik, jamaknya kafar. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-6. Ya. Innal ladzina kafaru ya, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kafar jamaknya kafaru. Kalau disebutkan kafar atau kafaru, itu umumnya yang disebutkan bukan orangnya, tapi perbuatannya. Perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Tapi penyimpangannya sangat tinggi. Dan ini bisa dilakukan baik oleh non-muslim. Kalau non-muslim jelas, karena nggak ada iman. Yang paling menarik, ada orang-orang mengaku beriman, muslim, tapi melakukan perbuatan seperti ini. Karena itu kalimatnya, maaf ya, dimiripkan dengan perbuatan orang kafir. Seakan-akan ada kecaman di situ. Kamu sudah beriman, kok perbuatan kamu mirip-mirip orang kafir? Itu kafar. Artinya parah perbuatannya itu. Ya. Ada orang mengaku muslim, sudah beriman, tapi nggak mau sholat. Ada yang begini? Ada. Kalau non-muslim nggak sholat, karena dia nggak ada iman. Tapi yang paling menarik, ada orang mengaku beriman, nggak mau sholat. Ini yang aneh. Makanya kata Quran, kok perbuatan kamu mirip-mirip orang kafir? Kafaru, seperti orang-orang kafir perbuatannya. Jelas di sini? Tapi ada orang misalnya diberikan keluasan harta benda, kaidahnya mesti zakat. Kalau orang kafir, dia tidak berzakat karena nggak ada iman. Tapi yang paling menarik, dia merasa beriman, dia nggak mau zakat. Maka turun ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafar. Baik, maka hati-hati ya, hati-hati. Nanti disebutkan turunan-turunan perilakunya. Ya, ada yang menghambat orang lain untuk beribadah ke masjid. Ada yang menghambat misalnya orang lain untuk mendekat kepada Allah. Banyak hal, itu disebut orang-orang paling zalim. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114, posisi paling kiri di pertengahan itu. Nah, kalau orangnya yang memang dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berbeda dengan orang-orang yang telah beriman, menunjuk langsung pada orangnya, maka kalimatnya berubah dari kafar menjadi kafir. Jamaknya kafirun atau kafirin. Jadi kalau disebutkan kafirun atau kafirin, itu umumnya menunjuk pada orangnya yang tidak beriman. Saya ulang ya, orangnya yang tidak beriman. Dan biasanya ya, karakteristik kafirin atau kafirun yang diungkapkan di Quran itu pada umumnya secara umum itu tidak melukai umat Islam, tidak menyerang umat Islam, tapi dia kadang suka ngajak-ngajak, kadang bawa misi ya. Zaman Nabi pernah ada sekelompok orang malam-malam datang pada Rasulullah SAW mengatakan, di Muhammad kita memang berbeda, ya kepercayaan kita lain, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Ayo kita konsensus saja. Malam ini kami coba untuk nyembah Tuhan kamu lah. Besok-besok kamu silahkan ikut nyembah Tuhan kita. Maka di situ turun kemudian satu surah dikenal dengan Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau beriman. Ya, menutup dirinya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'budun. Kami tegaskan sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah itu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun enggak usah repot menyembah apa yang aku sembah. Sampai ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Ya, untuk kalian apa yang kalian yakini, untuk saya syariat yang saya jalani. Tayyib. Ingat rumus ini ya. Kalau di Quran ada kalimat sifatnya umum, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, itu menunjukkan bahwa peristiwa itu akan berlangsung di setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Jadi sampai sekarang pun Anda akan temukan non-muslim, dia belum beriman, dia tidak menyerang orang Islam, cuman kadang suka ngajak-ngajak. Anda akan temukan itu. Kalau nggak percaya silakan. Hukum Quran nggak mungkin keliru, tidak mungkin keliru. Anda hari Ahad bisa ke Jakarta atau ke beberapa tempat, Car Free Day, ya, karnya yang free. Yang beginian belum tentu. Kadang datang bawa biskuit ya, bawa macam-macam. Ada yang ke pelosok gunung bawa supermi dan sebagainya. Menyampaikan, nyerang sih enggak. Cuma mengeluarkan orang dari akidah dan apa yang diyakini. Itu kafirun atau kafirin. Yang terakhir kufar. Kalau disebutkan kufar, itu bisa dua.
bisa berbentuk perilaku, jadi jamak sekaligus, bentuk perilaku yang bisa membahayakan pada nilai-nilai Islam atau orang Islamnya. Jadi ini semacam perilaku, kemudian pemikiran, ide, budaya dan sebagainya. Atau yang kedua, langsung orangnya yang memang dia berniat merencanakan dan sudah ingin menghancurkan misalnya nilai-nilai Islam atau menyakiti orang-orang Islam. Maka pada yang seperti ini mesti tegas. Tegas. Sudah selesai. Kalau tahu menyimpang ya tinggalkan aja. Ya. Misal ada pemikiran misalnya yang tiba-tiba mengganggu Anda, keluar dari ketentuan ayat-ayat Quran. Ya, atau minimal mengolok-olok ayat-ayat Quran. Yang begini tegas tinggalin aja, nggak usah banyak dikomentari. Ya, tinggalkan, jauhi, isolasi, selesai. Misal Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan bagi kalian tertuang dalam Al-Qur'an Al-Kitab. An idza sami'tum ayatin nahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah diingkari, ada yang mengatakan mengolok-olok dan sebagainya, wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok ayatnya, fala taq'udu mahum. Maka tegas kalimatnya la, nahi, larangan. Jangan sertai orang-orang ini. Jangan duduk mereka, bersama mereka, tinggalkan mereka, jauhi pendapatnya, jangan baca bukunya, ada isolasi.